setahu saya di dalam Al-Quran juga ada bahwa Allah mengatakan kalau engkau ingin mengenalku, kenallah tadi Bapak menjelaskan kalau kita ingin mengenal diri kita atau akunya aku, kita harus melihat akunya yang lain, itu ya Pak ya. Nah, ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam mengenal Allah. Oh, mengenal Allah. Bukan mendekatkan diri, mengenal dan mendekatkan diri. Nah, kalau kita melihat akunya yang lain, itu tentunya berbeda dengan akunya kita sendiri, akunya aku. Nah, ini implementasinya itu gimana Pak supaya kita mengenal Allah dengan cara yang begitu? Ini ya. Karena kata-kata itu ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan itu sebuah hadis, ada yang mengatakan itu sebuah tampilan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka ketika itu dia telah mengenal Tuhannya. Itu ada yang mengatakan al-hadis, tapi ada yang mengatakan itu kata mutiara, kata pencerahan. Tapi tidak apa-apa, di dalamnya ada kebenaran. Tidak hanya mengenai istilah kata suatu bukan, tapi di dalamnya ada kebenaran. Mengenal Allah tidak bisa melewati alam objektif semesta alam ilmu saya, karena alam objektif itu dengan diri seseorang berjalan ya kan? Apa yang dinamakan alam objektif dengan diri kita itu berjalan, dia adalah lain makhluk yang tidak berjarak dengan diri kita dan diri kita sendiri. Maka ketika kita mengenal Allah harus mengenal diri, bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan ilmu pengetahuan tentang alam, dengan sains dan kausalitas atau hukum-hukum sosial dan sebagainya yang bersifat alam. Tapi baikkan dengan apa yang dilakukan Allah terhadap diri, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam sejarah kita sejak kecil sampai sekarang. Apa tradisi Tuhan mengembangkan diri? Bagaimana kebiasaan Tuhan mengembangkan diri? Itu lebih kita pahami daripada kita memahami ilmu yang berjalan, ilmu struktural. Dengan menganalisa partikel, benda-benda menjadi partikel jauh itu yang benda objektif. Dengan mengenal diri adalah mengenal yang telah dampaknya dirasakan oleh Muhammad bin Abdul Jabbar Al-Fani, seorang sufi yang menjadi salah satu guru kita, ya kan, fatwa-fatwanya sering saya sampaikan. Kalau engkau dapat mengetahui dengan apa engkau menjadi baik, dan kau berpegang teguh padanya, pada sebab dengan apa engkau menjadi baik, dan kau pegang teguh itu, maka itu menjadi di depan. Dengan apa engkau menjadi baik, dengan kata lain, dengan apa Allah memperbaiki diri itu. Kapan saya menjadi baik, kamu menjadi baik, saya akan berbuat ini. Pegang teguhlah dan kembangkan. Ya, studi tentang riwayat sejak kecil sampai sekarang, atau yang sudah
hal-hal yang menyebabkan diri kita menjadi dan itu kita jadikan pengetahuan kita tentang tradisi dan melayani. Ini Basiroh adalah Basiroh yang kita sadari, Basiroh yang kita sadari karena kita menghayati. Kemudian dengan apa kami jatuh, jadi jatuh gara-gara menipu, gara-gara bohong, gara-gara jamilah. Itu berarti dengan itu Tuhan murka. Ini mengenal diri dengan Basiroh. Tapi ada sesuatu yang tersisa di dalam diri kita yang tidak kita sadari karena kita tidak menghayati, tapi dihayati oleh pihak lain yang sama-sama berjenis nafs. Kalau masnya objek tadi nafsin wahid dari nafs jiwa. Jiwa itu tidak hanya seperti saya. Jiwa itu ada yang beringas, ada yang lebih lembut, ada yang kasar, ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Yang kebetulan yang saya menghayatinya yang seperti ini. Saya tidak tahu menambah penderitaan tentang keakuan dirinya yang namanya nafas tersebut. Pengetahuan selalu ada dua, yang didapatkannya dari yang dihayati, yang didapatkan dari penghayatan pihak lain. Maka dengan demikian, maka manusia tidak akan bisa mengetahui dirinya secara tuntas sebelum dia mengenal orang lain. Karena mengenal orang lain menyebabkan kita akan bersikap positif terhadap orang lain. Tidak mengenal orang lain kita bersifat doni, berprasangka. Orang lain ini boleh jadi bikin celaka pada saya. Maka ketika bertemu sudah siap-siap untuk bela diri. Karena dia sudah punya prasangka ini bikin celaka. Ketika bertemu sudah deg-degan dulu. Ya. Kalau dia pemain silat sudah pasang kuda-kuda. Karena dia punya prasangka mau mencelakakan. Setelah dia mengetahui bahwa ada juga benda jahat di dalam diri saya selaku nafas. Ya. Tapi saya atas pertolongan Tuhan, saya kuat membendungnya tidak keluar. Tapi keluar pada orang itu karena hal-hal yang lain, karena didukung oleh sebab-sebab yang lain, kesempatan dan potensi dan sebagainya, maka dia terbuka. Maka dengan perbandingan itu maka ada kewajiban karena ada akal sebagainya. Hal itu destruktif berbeda, sedangkan yang aku lakukan konstruktif. Bagaimana supaya dia bisa konstruktif pada sama-sama lain? Maka itu memiliki kewajiban terhadap untuk memberikan output, untuk memberikan contoh, untuk memberikan referensi agar di dalam memutuskan untuk berbuat lagi tidak seperti yang lalu. Itu namanya dakwah tablet, menyampaikan kenikmatan yang sudah dihayati pada orang lain agar orang lain bisa menikmati juga. Tidak banyak usul akhirnya menyampaikan apa yang berbeda, apa yang dari Rasul. Jadi kita akan bisa mengetahui kita tidak akan bisa mengetahui diri kita sendiri tanpa kita dan orang lain. Begitu. Jadi menjadi supaya kita tidak GR. Gitu kan? Supaya tidak GR. Karena ada suatu pepatah ini lazim. Seorang pencopet itu mengira orang lain juga pencopet seperti dirinya yang GR. Pencopet itu mengira orang lain pencopet, maka hati-hati kalau keluar karena jadi dicopet karena pekerjaannya dia mencopet. Dia sangat hati-hati dengan sapunya karena dia mengira orang lain. Nanti orang lain juga seperti dirinya. Berarti pengetahuan tentang dirinya terbatas hanya melihat ke dalam, tidak mau melihat keluar. Dengan demikian dia tidak terbuka terhadap orang lain. Jadi pengetahuan kita menjadi tuntas, tidak sekedar melihat sisi dalam, juga melihat sisi luar. Itu
untuk refleksi. Jadi kalau misalnya kita melihat akunnya orang lain itu misalnya dia seperti kita bilang tadi dia itu pencopet, lalu kita introspeksi kita bahwa aku juga bisa seperti orang itu. Gitu. Kalau seseorang sempat mengeluarkan kehendak nafsunya, sedang dia pengetahuan tentang dirinya kuat menahannya pada waktu berkepentingan dengan apapun, terdesak, dipanggil dan sebagainya, tapi dia kuat mencoba, adalah kewajiban bagi saya untuk memberikan auto. Berarti ada yang tidak ada di dalam dirinya, tapi ada di dalam diri saya yang perlu saya sampaikan. Itu namanya ta'aruf kan. Apa ada kelebihan di dalam diri kita yang kita sampaikan, itu ta'aruf. Kita punya pengertian. Berarti itu tidak salah satunya jalan. Mencoba tidak salah satunya jalan. Saya bisa dalam keadaan seperti itu tidak mencoba dulu. Mengapa kamu tidak seperti saya sehingga saya tidak dikejar polisi? Kamu tidak dikejar polisi seperti saya. Ini kan ta'aruf, bagi-bagi nikmat. Lalu mempunyai kewajiban terhadap orang lain, mempunyai titik temu rasa tanggung jawab terhadap orang lain, mempunyai keutuhan atau integritas di dunia antara kopi dan sepatu, tapi diriku adalah seluruh manusia. Ini yang tidak dicapai oleh mutawakilin. Karena mutawakilin tidak menciptakan individu bersifat united, utuh dengan semua manusia. Sedang tawakal menjadikan dirinya universe, bisa menolong semua. Jadi satu sisi dalam merasa utuh dengan orang lain. Bila orang lain jahat, kita juga sayang. Dan kita mengantikan diri kita meninggalkan itu anak kita sayang sehingga kita laku banget, kita bisa menasihati dalam rangka to be united, untuk menjadi utuh dengan orang lain. Satu rasa, satu penderitaan. Sebelum kita bisa aktual dengan takwa, usaha kreativitas ini dibutuhkan yang banyak ilmu takwa itu. Tapi universe. Tapi universe tidak akan bisa. Woi, mereka bisa menciptakan Jepang bisa atau menciptakan ini dan kita ikut pakai. Tapi tujuannya bukan itu, tujuannya keuntungan, tujuannya materi, bukan berguna bagi. Nah, tapi kalau orang Islam tidak begitu. Kalau dia berkreativitas itu tujuannya bukan keuntungan. Jadi budaya yang Islam itu tujuannya meringankan hidup orang lain dengan hasil karya budayanya, bukan menjadikan pihak lain menjadi konsumen dan kita menjadi lebih kaya dari mereka. Ini budaya. Dengan demikian, apa yang bisa diciptakan oleh suatu bangsa dan berguna bagi orang lain bukan berarti dia sudah bisa takwa, belum tentu. Karena dia ada tujuan selain itu, tujuan itu kan sektor bisnis, kan bukan kemanusiaan. Nah, di dalam bertawakal tadi, kita tidak akan bisa bertakwa dengan baik sebelum kita tawakal, sebelum kita utuh satu perasaan dengan manusia. Orang lain sakit, saya ikut sakit. Orang lain bodoh, kita ikut bertanggung jawab, berpikir pandai. Nah, orang lain tersesat, kita menuju dia. Jadi seperti apa? Sunan Kalijogo dengan kalimat yang sederhana. Weweh pangan marang kanggo memberikan makanan kepada yang lapar. Weweh sandang marang kanggo memberi pakaian kepada yang telanjang. Weweh payung marang kanggo dengan kepanasan. Weweh dengan marang kanggo itu kalau dibesarkan menjadi lebih besar dan gede. Cuma contohnya kecil-kecil, saja selama digedekan menjadi lebih hebat. Contoh-contohnya bisa diterima secara individual atau dibesarkan di tanggung jawab manusia. Kami yang begini, ta'aruf. Jadi kita
bisa bertakwa dengan baik kalau kita sudah mencapai satu sudah united, sudah utuh, sudah wahdah. Maka united maksudnya wahdah yang satu, universe bisa mencipta, berguna bagi orang lain, memudahkan orang lain. Tapi universe jamnya istilah-istilah masalah makom itu juga. Satu makom wahdah tawakal, satu makom jamiyah, universe, united dan universe. Wahdah utuh dengan semesta, utuh dengan semuanya. Universe berguna bagi semuanya. Jadi kita tidak bisa berguna sebelum kita mempunyai perasaan. Perasaan itu berarti menetapi diri kita dalam dasar kita satu nafsu waktu tadi. Mereka itu juga menderita. Andai kata saya yang mengalami mencuri seperti itu, saya malu. Maka ketika itu ada orang yang mengatakan, tidak mencuri. Kalau kamu kekurangan asal aja, saya bilang pada saya nanti ada hakmu. Misalnya yang sudah pernah zakat, asal kamu mau bekerja, juga atau dilatih bekerja. Terus sebenarnya mengenal diri itu, diri manusia itu, diri yang nafsin wahidah, nafsu yang jiwa yang sama. Jadi nafsu ego, kalau ego lah cuma ini berganti. Nah kalau peran lagi, peran lain. Kalau peran itu dari Allah, setiap peran tunggal, tidak bisa digantikan. Seorang anak yang kehilangan ayahnya, kemudian diganti fungsi ayahnya dengan ayah tiri, itu ayahnya juga. Ya saya sudah meninggal. Itu peran, tidak bisa diganti. Meskipun ada ayah baru, itu bukan ayah saya sudah meninggal. Itu peran. Peran itu cuma sekali. Peran itu tidak bisa dibagi. Jadi, terus dengan demikian, ada keluasan, peluasan dari mengenal dia dan mengenal semua diri. Karena ini dia ingin menjangkau sesuatu kualitas keutuhan, kualitas wahdah. Karena pada inilah kita bisa berkira, kita bisa sama-sama hidup sependeritaan, senasib. Amalia berbagai panggilan, bukan ya ijen yang sendiri, tetapi sendirinya itu sendiri ego yang dibatasi oleh sejarah. Ego itu ciptaan sejarah, karena pernah ini maka trauma dengan ini, itu menjadi ego, senang ini, terikat oleh ini dan sebagainya. Dan yang nafsu dengan demikian benar orang tidak akan bisa mengenal dirinya sebelum dia mengenal orang lain, dan orang tidak bisa mengenal Allah sebelum mengenal diri. Maka mengenal Allah tidak mengenal Allah kamu masih lapar, biarkan kamu kenal Allah. Tidak mengenal orang lain, bahwa dia itu diri kita sekarang. Kamu mengenal Allah gimana? Tetap ada yang tidak kuat bayar SPP sampai keluarkan sekolahnya. Kok kamu bisa mengenal Allah? Tidak bisa kita mengenal Allah. Sebenarnya kata-kata seperti ini, Allah, aku lapar, mengapa engkau tidak memberi hamba menjadi masuk engkau ya Allah? Bagaimana aku bisa memberi makanan? Sedang Rabbul Alamin masuk itu tanggal kepada Allah. Bawakan makanan kepadanya. Bisa kamu bertemu dengan Allah. Wahai hamba-Mu, aku sakit. Mengapa engkau tidak menjenguk? Maksud engkau ya Allah, bagaimana aku bisa menjengukmu, engkau Rabbul Alamin? Itu tetangga ada yang sakit. Engkau bertemu dengan aku bisa. Keakuannya itu, keakuannya wahda. Cuma dengan Allah. Lewat itu, dengan dialog bisa. Nafas yang harus bersih.
kira waktunya mungkin kita lebih baik istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya. Kita akan istirahat sampai dengan 15 menit. Sampai jam 4 kurang atau 20 menit lah saya kira. Jadi kita kembali ke kelas ini pada jam 3:50 menit. Saya kira untuk sesi ini kita tutup dulu sama-sama dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beban masa kini itu menarik masa lalu dan masa yang akan datang. Disentralkan pada waktu sekarang. Sekaranglah yang betul-betul ada. Tidak ada wujud kecuali masa sekarang. Dan beban masa sekarang akan memikul masa depan dan memikul masa lalu. Maka apabila ada kendala pada masa kini, sesuatu yang tidak dihajati, ya, adalah berkat dari masa silam atau ujian dari masa akan datang. Orang-orang buruk mendapatkan kendala karena masa silam. Orang-orang baik yang tidak pernah melakukan kejahatan mendapatkan kendala karena disiapkan untuk bekal masa depan yang berat, exercise itu. Jadi yang dapat kendala masa kini itu tidak hanya orang jahat saja. Nabi-nabi kendala masa kini banyak karena dia bebannya. Dia dilatih Tuhan untuk beban yang akan datang. Tidak setiap kendala masa kini dari dosa masa lalu, tidak. Kendala masa kini itu ya, ada dua. Datang dari kesalahan masa lalu. Berarti dari sejarahnya diri sendiri. Dan datang dari Tuhan. Yang itu datang dari Tuhan tapi tidak langsung melewati kesalahan. Yang satu datang dari Tuhan langsung karena dia akan diberi beban. Seseorang yang diberi berat dia harus exercise, diberi latihan oleh Tuhan. Yaitu para nabi, sehingga dia mempunyai ketahanan, mempunyai potensi dan mempunyai kesabaran yang tinggi. Karena dia akan digunakan. Maka tidak usah khawatir. Kalau sekarang mendapatkan kendala itu tidak usah khawatir. Karena apa? Paling-paling dari dosa masa lalu dan sekarang sudah dijawab oleh Tuhan dengan kendala, dengan sakit, dengan macam-macam. Sudah tidak sesat dosa. Ya kan? Atau lepas dari itu saya dilatih, saya sedang menghadapi sesuatu yang tugas yang berat oleh Tuhan. Saya sedang dilatih oleh Tuhan menghadapi sesuatu yang berat. Oleh karena itu disiapkan sejak sekarang. Saya cuma mau lomba kan berlatih dulu supaya nanti menang di dalam perlombaan. Jadi masa ini itu menarik rentang dahulu, rentang kemudian. Itulah beratnya masa ini dan hebatnya masa ini. Maka siapa lengah dan masa ini dia tidak mempunyai aset. Dia tidak punya aset untuk itu. Karena yang ada cuma masa ini. Sekaranglah. Maka itu yang ditemukan oleh kekinian. Kesadaran kekinian yang di eternal now, kekinian yang abadi yang ditemukan oleh sufi-sufi. Kesadaran now, kekinian yang terus-menerus, yang integral di eternal now, yang tidak ada lampunya. Terus. Siapa yang berada dalam masa ini, dalam kesadaran masa ini yang demikian, orang itu tidak bisa tenang, tidur, istirahat, tidak bisa santai lebih panjang seperti orang umum, karena beban dari itu. Dia menanggung beban masa lalu dan beban masa yang akan datang sekaligus. Dan tidak akan mungkin ada masa datang tanpa perbuatan masa kini. Dan masa kini ini harus berarti. Masa kini harus memperdat nilai. Masa kini harus berbuat sesuatu. Karena hanya dengan demikian dia mempunyai masa silam yang baik. Dan dia bisa menembus masa depan yang dengan mungkin.
mengisi masa kini dengan kreativitas, dengan perbuatan yang qualified, dia tidak akan memilih masa silam yang buruk, dan dia tidak memiliki masa depan yang baik. Karena masa kini yang kita lakukan akan menjadi masa silam. Kalau sudah qualified, sudah kita perhitungkan menurut kadar kemampuan kita memperhitungkan baik dan benar, dan tidak benar. Dan dengan itu ada step untuk melangkah ke masa depan, persiapan ke masa depan. Kesadaran kekinian yang dimiliki oleh para sufi-sufi besar itu luar biasa. Tidak ada dari kecuali bersama Allah. Lima Allahi waktu, kata Rasulullah SAW. Bagiku waktu bersama Allah. Allah yang maha kreatif, Allah yang maha bergerak. Fi kulli yawmin huwa fi sya'nin, dalam setiap saat dia dalam kesibukan. Tidak pernah hari-harinya, tidak pernah waktunya untuk santai. Tapi diabdikan untuk semua. Seluruhnya. Dari Rasulullah, maka dia menemukan dirinya dalam keadaan semakin baik dan semakin baik dengan zaman tidak berkah matahari terbit di timur hari. Kalau sekarang saya tidak lebih baik daripada kemarin. Rasulullah orang yang senantiasa sibuk dan kesibukannya bukan untuk dirinya tapi untuk semesta, yaitu untuk Allah. Nah, ucap semesta dan untuk Allah. Dan kemudian sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang memiliki kesadaran. Saya tidak ada kehidupan besok pagi, tidak ada kehidupan kemarin. Kehidupan itu hanya ada pada masa kini. Maka masa kini inilah harus saya isi yang sebaik-baiknya, sekuat tenaga, sepenuh saya. Nangis lagi. Sumpah Rasulullah, wahai sahabat, mengapa pagi-pagi buta ini sudah menangis? Ya Rasulullah, saya menangis pagi ini karena dalam dadaku ada iman. Setiap kata-kata harus dibuktikan, wahai sahabat. Apa buktinya kalau aku punya iman? Buktinya ya Rasulullah, ketika aku masuk waktu pagi tidak teringat oleh waktu petang. Ketika aku memasuki waktu petang tidak teringat oleh waktu pagi. Bahkan ketika aku melangkahkan kaki kanan tidak teringat aku melangkahkan kaki kiri. Sodakta. Benar kau, wahai sahabat. Pertahankan, jangan sampai tidak. Ya, jadi full masa kini hadir masa yang tidak ingat besok tidak ingat, tapi masa kini yang sudah baik. Untuk itu seorang sufi mengatakan, kalau seorang ulama mengatakan bahwa besok sudah buat ini tahun, seorang sufi itu saya milih 1 jam di dunia daripada 1000 tahun di surga. Tidak ada surga tanpa 1 jam, tanpa 1 menit di dunia itu perbuatan baiknya. Saya memilih 1 jam di dunia daripada 1000 tahun. 1000 tahun itu sudah hanya hasil dari masa, hanya hasil dari detik-detik kita ada masa. Kesadaran masa. Itulah kekinian yang dimiliki oleh banyak orang. Berada masa ini full, berarti berada full bersama Allah. Dia datang dari Allah dan ada bersama Allah, bertindak dengan tindakan kita, melihat pandangan Allah dan sebagainya. Itu bisa dilatih, bukti bisa dilatih. Jangan ada waktu yang dilatih. Jangan ada waktu kongkong yang membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Boleh kongkong, tapi membahas sesuatu yang ada manfaatnya. Baik, kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Usaha dan hidup solusi. Dan ini adalah kunci daripada kesadaran masa ini. Tadi bahas apa? Ya, kalau mengukur baju dengan ini ya kepentingan fisika. Ya, kepentingan fisika. Kepentingan fisika itu adalah kepentingan yang berkenaan dengan potensial. Dengan ukuran-ukuran kodratih, ya. Dengan jadi bagiku Rp1.000 yang saya terima besar karena pendapatanku cuma 2.000 itu 50% kekayaan. Tetapi konglomerat ya, 1 juta itu kecil karena tidak ada 1/1000 dari miliknya.
tetapi saya 1.000 rupiah yang saya bayar itu gratis. Jadi berbeda itu ya, berbeda itu tanggung jawab. Jadi berbeda dengan mencari ukuran. Ini dia mencari apa? Mencari kualitas tawakal, ya. Mencari kualitas tawakal. Maka tawakal itu tidak berorientasi kepada jumlah, tapi berorientasi pada nilai, bukan pada jumlah. Kalau pada jumlah, itu ada orang yang membandingkan ya, tapi tidak berarti baginya. Kita ngamal kecil, tapi dengan amal itu kita sudah berdodoran. Karena milik kita kecil dan sebagainya dan begini. Ya, itu dengan kalah. Sebaiknya kita berhusnuzon. Ada seorang wanita di Amerika, hidup seorang diri, cerai dari suami. Suatu ketika malam hari, bapak bilang, boleh buka tiba-tiba laki-laki yang tampal seperti ini. Jadi dia tidak menutup karena dia adalah manusia. Dia adalah membutuhkan sesuatu. Tandanya dia menutup pintu. Dia bilang mau menginap di situ karena ada hujan, dia rumahnya jauh. Dia sabuni, dia layani, dia berikan makanan, dia beri kamar dan sebagainya. Tidak pernah ada suatu kata-kata yang menyakitkan hati. Paginya ada polisi datang, tadi malam ada tamu di sini. Iya ada. Loh, untung saja Anda masih hidup. Kenapa? Dia adalah pembunuh wanita. Saya berjumpa dengan wanita berbunuh karena dia kawin tidak berhasil dan dendam terhadap wanita. Sehingga dia mempunyai koleksi di rumahnya itu koleksi sandal kiri wanita. Asal habis berburu habis sandal kirinya dipajang. Kamu satu-satunya orang yang selamat. Apa yang kau katakan sendiri? Saya tidak mengira dia penjahat. Maka saya hormati, saya masakkan, saya beri kamar. Saya punya persangka dia adalah orang yang kehujanan dan saya harus menolongnya. Jadi prasangkalah yang akan menjadi. Allah bersabda, "Ana indadni abdi." Saya menurut prasangka hamba kepada itu masyaallah dengan khair. Bila dia bersangka menyangka aku buruk, maka aku buruki dia. Dan menyangka aku dia baik, maka aku perbaiki dia. Meskipun kadang juga mesti ada uji dan yang prasangka baik, tapi judulnya ikhlas saja. Setidaknya diri kita sudah menjadi baik karena prasangka kita. Karena prasangka baik pada Allah tidak hanya cukup kepada Allah. Alaikum bi husnudzon billah wa bi husnudzon bi khalqillah. Supaya kamu sekalian wahai berislam, wahai orang mukmin, berprasangka baik terhadap Allah dan berprasangka baik terhadap makhluk Allah. Ini berarti berprasangka baiklah terhadap Allah. Alaikum bi husnudzon billah wa bi husnudzon bi khalqillah. Berprasangka baiklah terhadap Allah dan berprasangka baiklah terhadap makhluk Allah. Karena prasangka akan menjadi realita. Bila tidak kelakuan, boleh jadi karena kelakuan maka akhirnya kita jelek. Mestinya saya tadi berprasangka buruk, tapi saya paksa-paksa untuk ini. Kita jujur. Hari kita bisa jujur, Allah yang melatih kita dengan. Dan Allah bersabda, "Anak anda tetap diri." Saya berprasangka hamba itu. Dapat dekatnya Allah dengan aku. Saya berprasangka baik. Allah anak ini saya berprasangka baik seseorang. Ini prasangka baik maka dibaiki prasangka buruk mati. Tipis dengan kita dengan Allah. Aku menurut prasangka yang aku terhadap prasangka baik maka baik, prasangka buruk maka baik. Jadi tipis ya, antara hubungan Allah dengan aku. Karena aku kita memang datang dari pancaran sinar Tuhan yang diperankan, bukan aku yang ego ya, aku yang murni, yang khalifatullah. Jadi dia tanya Tuhan itu. Maksana sentral di bagian sana yang diutus, sini yang diutus.
mencari yang internal. Ya. Lalu internal ini, maaf nih kalau salah, internal ini ada kaitannya nanti dengan masalah potensi dan nilai-nilai tadi. Nah, sekarang bagaimana kita ini menyikapi masalah eksternal yang sebaiknya, karena ya di dunia ini memang kita dituntut oleh kebutuhan. Kemudian di dunia pun ini penuh dengan persaingan itu, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Jadi menyikapi masalah eksternal dengan kondisi kehidupan saat ini. Nah, pertanyaan nomor 2 adalah bahwa ini tadi potensi yang kita ubah menjadi nilai-nilai tadi, Pak. Ya. Jadi ini rasanya berat juga ini merubah potensi menjadi nilai-nilai di mana ya kalau saya menganggap saat ini memang dunia ini sebagian lagi itu memang susah, Pak. Berat gitu, apalagi kemerosotan moral di mana-mana. Nah, ini bagaimana menyikapinya juga ini? Ya, terima kasih. Sesungguhnya manusia itu memiliki sikap, sudah memiliki sikap yang wajar terhadap kenyataan, dan sikap itu berubah-ubah dari sikap yang rendah, yang bernilai rendah, sampai sikap yang bernilai tinggi menurut usaha manusia. Bagaimana kita mengusahakan? Ya. Kalau kita mensikapi sesuatu, kemudian di dalam mensikapi sesuatu itu tidak mempunyai proses berkembang sikap itu, maka kita akan tetap makanan akan tetap makanan ketika kita kecil, ketika dewasa, ketika kita sudah pikun umur 100 tahun akan tetap makanan, karena tidak berubah sikap. Sikap itu sisi dalam diri kita yang ingin kita tampilkan di dalam respon sisi luar. Maka itu harus ada perkembangan. Harus ada perkembangan. Perkembangan ini sesuai dengan apa yang disebutkan kedua. Bagaimana kita mentransformir potensi menjadi nilai. Kalau sikap kita transformasi dari potensi menjadi nilai, akan tetap seperti itu dulu. Karena kita tidak akan bertahan. Ya, yang diberikan orang lain adalah sisa yang pakai. Kalau aku masih membutuhkan, tidak akan berikan. Maka tidak akan sampai kepada infak. Infak itu memberikan dari yang masih dicintai. Lantaran birroh hatta tunfiqu mimma tidak disebut kebaktian sebelum dia memberikan sesuatu yang masih dalam kadar dicintai. Jadi orang lain dihormati, yang saya berikan ini masih saya cintai. Kalau yang saya berikan ini sudah tidak saya pakai, itu menganggap orang lain bang sampah. Nah, ini yang mana sikap. Permulaan begitu ketika kecil, mainan ini sudah tidak berguna bagi saya, biarin diambil oleh kawan saya. Nah, itu sifat saya. Tapi nanti dewasa kita berbeda. Ini sahabat, ini saya masih sedang sedikit-sedikit, tapi sudah saya relakan demi sahabat saya. Tapi lama-lama sampai kepada yang maka setelah sampai kepada yang masih kadar dicintai dari hartanya dan dirinya, albir sebuah kebaktian. Orangnya bernama Mabrur, orang yang berbakti, yang mengorbankan hati. Haji Mabrur yang setia berkorban untuk kepentingan semesta alam. Dan Tuhan tidak lupa terhadap apa yang dia infakkan. Dan Tuhan tidak ada sesuatu yang memberikan atas namaku kecuali aku ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik dari sana.
yang lebih baik dari sarana. Yang jumlahnya baik, oh tetap sarana. Yaitu harga diri, makna kehadiran. Ini lebih baik dari sarana dunia diri. Kamu akan lebih tinggi lagi yang misi diri. Peranmu. Jadi kita akan diganti sesuatu yang lebih baik dari Allah. Yang diganti oleh sarana yang lebih banyak, yang lebih baik. Harga diri. Makna kehadiran. Terus dengan demikian membutuhkan sebuah wawasan mengenai perspektif hidup. Tanpa wawasan, manusia tidak bisa sampai sana. Maka butuh informasi. Dibentuk. Kita harus mendidik. Untuk kita kenalkan dimensi-dimensi yang tidak kelihatan di mata, yang tidak terdengar di telinga, yang tidak teraba di jari. Dimensi membentuk manusia. Sehingga ada gairah untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan di mata. Yang disebut pengakuan. Jadi kita tidak bisa dengan secara natural dibiarkan saja nanti kan pintar sendiri. Dibiarkan saja nanti kan bermoral sendiri, tidak bisa. Kita harus memberikan konsep, mengajari mereka, menunjukkan ini lebih bernilai, dan coba lakukan nanti ada suatu bagian yang lain, yaitu kebahagiaan spiritual dan sebagainya melalui suatu informasi dan exercise. Jadi kita merespon segala sesuatu. Memang di depan pandangan orang lain seolah sama, tetapi orang beriman karena orang beriman di dalam menjawab sesuatu dan dalam rangka menguasai sesuatu, tetapi di dalam pengabdian mereka menjawab sesuatu dan rangka menguasai sesuatu, bukan di dalam pengabdian. Karena orang beriman tahu tidak ada yang mewarisi semuanya kecuali Allah. Siapa wahai penemu-penemu, wahai saintis-saintis, wahai sastrawan, wahai pelukis, wahai orang-orang besar yang menciptakan semua yang pernah dia ciptakan dengan mengorbankan ilmu, energi, skill dan sebagainya. Untuk siapa? Perasaannya untuk dia, semuanya yang mewarisi kamu. Siapa yang senang hartanya jadi pengurus pabriknya tinggal mati di masa muda. Yang mendidik anak sampai menjadi dokter S3 dan sebagainya, diambil istri orang lain. Kita membuat untuk orang lain, semua kita buat untuk orang lain. Berarti Allah yang memanage. Tidak ada yang untuk diri kita. Kalau kita tidak niatkan ibadah, kita kecelek. Tiba-tiba saya tidak mewarisi, yang mewarisi Tuhan juga. Ini dijatakan sama, jatakan sana. Khairul warithin, Allah sebaik-baik pewaris. Oleh karena itu, kita tidak mengungkapkan diri dan berkata-kata saya tidak bisa nata yang saya miliki sendiri untuk siapa. Saya berbuat ini untuk siapa saya tidak tahu. Nah, daripada tidak tahu dan untuk saya kumpulkan padanya di mana. Kalau kita kumpulkan kalau sudah menjadi banyak malah menjadi kebingungan dan khawatir sebagaimana menjaganya. Dan untuk Allah tidak pernah biasa. Jadi di dalam sikap kita berbeda. Kita jangan sampai hilang yang satu. Seseorang berada keyakinan di dalam dirinya. Di dalam aktual menjamah ego kita atau subjek kita menjamah semesta.
menatap semisal pandangan kita karena kita berhadapan dengan utusan-utusan Tuhan, utusan-utusan yang kita muliakan, milik Tuhan, semuanya milik Tuhan, yang baik, yang buruk, yang jahat, dan semuanya milik Tuhan. Dan bermaksud baik, karena yang utus pandangan Rasul yang senantiasa smiling, bukan general tapi profit. Seorang nabi yang selalu tersenyum, itu Rasulullah. Pandangan nikmat melihat segala nikmat. Pandangan, karena tahu di belakang segala sesuatu adalah kehendak Allah. Takut ketika melihat sesuatu, ketika menutupi ingatannya pada Allah, terhijab, Allah terhijab, takut hijab, takut tidak melihat Allah, takut Allah tidak, takut berhari itu menutup Allah dari kesadaran, takut hijab, harus sadar siapa yang dibalik. Dari siwa berpaling dari yang hadir yang selain Allah, dari perintahnya. Selain Allah, bendanya ya, yang fana, sesuatu yang selain Allah, siwa, sufi. Pandangan kita tidak pernah tidak sodako, meskipun sodakonya dengan wajah yang ceria dan berprasangka baik. Takut dari hijab, takut benda yang ada ini menutup kesadaranku dari Allah bahwa ini bukan dari Allah. Berpaling dari siwa, berpaling dari sesuatu yang bersifat bendari, menerima apa sungguhnya apapun yang datang di depan kamu dan mata Allah mengenalkan diri kepada baik itu yang sering maupun yang nikmat, baik itu yang menakutkanmu. Pandangan nikmat, takut hijab, Tuhan tidak kelihatan, tidak sadar, terlupakan. Berpaling dari siwa, berpaling dari bendanya, menerima perkenalan. Itulah momen perkenalan kita dengan Allah, melewati mendadakan sesuatu di depan kita. Bagaimana respon kita di dalam hidup ini? Tandanya.
Rasulullah Sulaiman alaihissalam yang kaya, yang raja, yang tak tertandingi oleh Rasul-Rasul yang lain kekayaan. Punya kuda putih kesayangannya, selalu mengendarai cepat jalannya dan tunduk jinak. Satu senja keluar pertama, ya ketika yang meninggal seolah mau memanggil untuk didekati, kata Sulaiman mendekat. Saya satunya kepalanya, rambutnya, wajahnya, dan berdoa. Tiba-tiba kaget, setelah kaget menurut Astagfirullahaladzim, kau membuat saya lupa dari Allah. Potong seketika. Ketika dia menikmati mengelus-elus kudanya yang rambutnya licin tadi, sempat dia tidak memikir Allah. Yang tamat siwak kudanya, dan akhirnya menjadi hijab, menjadikan dia lupa pada Allah dan tidak menerima perbuatan dengan baik. Basuhnya dia cuma menolak Tuhan. Dia tidak mengelus dengan kau bikin aku lupa pada Allah. Potong dan bilang kepada saya. Hal yang dahsyat, tapi bisakah itu tidak ada? Manusia adalah makhluk yang bisa dibiasakan dengan apapun. Manusia adalah makhluk yang bisa beradaptasi dengan apapun melewati pembiasaan-pembiasaan. Hal yang baik dan hal yang buruk, hal yang mulia dan yang tidak dari pembiasaan. Maka kebiasaan adalah takdir yang betul. Usahakan diri sebagai qualified mungkin untuk selalu memandang melihat Allah, bukan dengan mata tapi dengan hati, dengan pengertian bahwa ini datang dari Allah, ini utusan Allah. Ada apa Allah menyuruh orang ini? Ada apa menyuruh musibah ini? Ada apa menyuruh rahmat ini mendatangkan rahmat? Tanda bagi. Maka orang yang ada di dalam keyakinan, tanda keyakinan itu apa? Kondisi apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki keyakinan, ini tanda-tandanya. Dan kondisi apa yang ada di dalam diri seorang yang memiliki keyakinan. Dia aman dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu tidak bisa menjerumuskan dia selain Allah. Dia aman dari segala sesuatu. Aman dari bencana. Aman dari segala sesuatu. Dan aman dari bencana seolah sama, tapi tidak sama ini. Aman dari segala sesuatu tidak menjerumuskan kita kepada sesuatu yang selain Allah. Terus segala sesuatu sudah aman, tidak menjadi tutupnya Allah. Aman dari bencana, aman dari bencana dan aman dari sesuatu yang ditimbulkan oleh segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa menimbulkan dua hal, yaitu manfaat dan bencana. Dia akan aman dari bencana. Maka dia tidak hanya merupakan sesuatu keamanan hati, tetapi masih kena bencana. Keamanan hati mungkin boleh jadi seseorang bisa memanage hatinya, bisa aman dalam keadaan tegang, tapi dia masih kena bencana. Itu belum yakin. Yakin tidak? Yakin dia merasa aman dan dia betul-betul kondisinya aman, tidak ada bencana. Karena Allah tidak akan membencanai dia.
Kehadiran segala sesuatu itu adalah cara Allah berkenalan dengan kita. Dan Allah ngomong, Allah yuridu dzulman lil ibad, dan Allah tidak berkehendak zalim terhadap hamba-Nya. Jika itu terbuka di balik segala sesuatu adalah Allah yang hadir, dan Allah tahu, dan Dia tahu bahwa Allah tidak ingin berbuat zalim terhadapnya, benar tidak ada lagi. Maka ketika Dia memandang segala sesuatu, baik yang sudah familiar maupun yang asing, yang berbeda dengan pandangan, maka apa yang kita tunjuk dari apa yang kita identifikasikan dengan nikmat itu adalah surat al-mustaqim. Tunjukkan apa yang kita terus. Surat al-ladina na'am. Jangan sebagaimana mereka yang kau beri kenikmatan. Lihat segala sesuatu. Kemudian lihat segala sesuatu takut. Hijab menjadi dia lupa pada Allah. Lupa bahwa segala sesuatu tidak bisa ditemukan kalau tidak Allah yang memilih. Berpaling dari sila, berpaling dari sesuatu yang bersifat fana dari segala sesuatu, untuk menerima sesuatu yang ada di balik sesuatu, yaitu cara segala sesuatu adalah medan, adalah pengantar medium tempat Allah mau berkenalan dengan menerima perkenalan. Kita senantiasa diajak berkenalan dengan macam-macam dimensi yang sudah familiar dan yang masih asing terus-menerus sampai nanti. Memperkenalkan lewat makhluk. Maka ini sebaiknya dicatat untuk dilatih satu-satu, untuk dikondisikan satu-satu, karena manusia itu bisa dilatih. Itu luar biasa kekuatan adaptasinya, kekuatan untuk menyesuaikan diri luar biasa pada si orang yang bisa dilatih dengan kebiasaan baik dan bisa menjadi betul-betul baik. Kebiasaan itu adalah takdir. Nah, setelah itu kondisinya aman dari segala sesuatu. Kemudian aman dari bencana. Bukankah yang ditakuti manusia bencana? Kan yang diinginkan manusia segala sesuatu. Yang diinginkan itu segala sesuatu itu dia menginginkan, tapi dia sudah aman darinya. Dan yang ditakutkan itu bencana. Disebut sunnah. Apa yang disampaikan Rasulullah pada kita itu sunnah itu tidak. Sunnah Rasul itu didikan Rasulullah. Kita melakukan sunnah Rasul itu didikan Rasulullah supaya melihat sesuatu itu Allah dan Allah. Kita harus mendidik kepada generasi muda dengan cara ini. Supaya kita menjadi mukmin dan benar. Nah mungkin ya hanya praktek ritualnya yang tanpa dipahami hakikatnya. Sisi dalamnya ritual yang kita alami adalah yang kita terangkan satu dari ini. Jadi apa yang kita laksanakan betul, tapi apa yang kita laksanakan bukan objektif semua manusia. Bukan objektif semuanya. Allah mengatakan, tapi asal Allah bila kau mengikuti pandangan hidup orang yang ada di dalam sendiri, tak misalkan kamu kejar Allah. Kita punya jalan sendiri. Siapa yang mengikuti kebanyakan orang yang ada di dalam sendiri akan misalkan kamu kejar Allah. Di kalimat Quran. Dengan sendiri kita menyimpang dengan hidup yang berbeda, punya basir, punya visi yang berbeda, jadi cita rasa kenikmatan yang berbeda. Jadi tidak pernah dialami oleh orang lain. Itu lah hasil sholat, hasil puasa. Maka nikmat itu sungguhnya surga itu sudah kita capai kalau sholat kita capai, kalau puasa kita. Dan besok cuma kepanjangan betul-betul.
kepanjangannya dari itu. Bahkan susah untuk mendapatkan surga di akhirat sebelum mendapatkan surga. Nah, kita capai di dunia besok. Setelah mati itu sudah kepanjangan. Kita tahu apa juga. Waliman khofa maqama rabbi, siapa yang takut dan kedudukan Tuhan, siapa yang bisa mendudukan Allah dalam kedudukannya yang semestinya. Janganlah yang bagi di surga di dunia, di surga di akhirat surga. Dan tidak usah khawatir. Manusia kan khawatir, yang buat khawatir perasaannya sendiri. Kalau kita tidak rame-rame berikut ya tidak kebahagiaan, itu kan perasaan kita sendiri. Kalau kita terlalu dermawan, terlalu banyak amal, nanti kita melarat sendiri, itu perasaan. Belum kita praktekkan, kita sudah jawab sendiri. Tidak usah. Ya, kita tidak mudah semuanya sama. Insya Allah. Baik, yang tadi itu Pak boleh dikasih catatan ya, apakah bentuk tindakannya boleh jadi sama dengan orang lain, tapi dengan Niatnya niatnya berbeda. Tentunya sama, kita juga berdaftar. Kita juga berkelahi kadang. Tapi berkelahi kita harus demikat. Karena mereka berkelahi mereka demi fasilitas, kita berkelahi kita demi kebenaran, sama-sama berkelahi tapi nilainya dari Tuhan kan berbeda. Yang bisa perang tidak hanya orang kafir, orang Islam juga bisa perang, tapi demi Tuhan. Saing berkelahi memang harus, itu namanya perkelahian. Amal hayat dunya illa la'ibun wa la'ib. Dunia tiada lain di dunia permainan dan sudah dulu. Kita harus bisa bermain silat, main kungfu, main politik. Cuma niatnya yang berbeda. Baik, kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana penyikapan terhadap penyikapan menurut perspektif Pak Menko? Terima kasih. Kenikmatan tidak hanya sekedar dia bernilai objektif itu memberikan sesuatu kenikmatan datang pada seseorang itu tidak hanya karena sesuatu yang datang itu mempunyai nilai yang negatif objektif dia itu sesuatu yang memancarkan, tapi juga terhadap sikap kita bisa menjadikan seseorang yang untuk pandangan orang lain tidak nikmat, menurut saya nikmat. Nah, sikap yang demikianlah yang kita ingin tumbuhkan supaya kita melihat segala sesuatu nikmat. Dan segala sesuatu itu tidak kita lihat dari bentuknya, tapi dari mana dia datang. Dia datang dari Rabbul Alamin yang kita sembah terus menerus. Dia datang dari Maha Bijaksana. Dia datang dalam memberikan informasi, bukan bentuknya, warnanya. Yang mengajarkan saya, yang kemungkinan saya ada di tangannya. Maka kita mensyukuri setiap mensyukuri nah, ini pelajaran kemarin. Setelah kita mensyukuri maka apa? Kita mensyukuri kehadiran itu maka kemungkinan di balik kenyataan yang kita syukuri. Oh, ini akan lebih panjang nikmatnya bila kamu bersyukur di dalam memberikan, meng-create kemungkinan ini kita sudah tidak bersyukur, sabar. Dari mana kita syukur? Ketika bersyukur tampak kemungkinan di dalam merealisasi kemungkinan menjadi kenyataan baru yang lebih baik lagi. Jadi kenikmatan itu ekspresi dari dalam kita religious. Aktualisasinya nanti akan
besar, menjadi panjang, menjadi awet, dan kita terhambat. Kreativitas. Nah, di dalam realisir kemungkinan menjadi sesuatu yang lebih banyak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, bersyukur, sabar, sholat, syukur, sholat kita ada syukur. Sabar itu puasa, sholat itu syukur, syukur itu sholat, sabar itu puasa, sholat itu syukur. Tapi hal yang terjadi itu berat bagi orang kecuali ini lebih jelas kita tahu, ini lebih jelas lihat apa kemauannya. Kata khusyuk, lupa yang lain, pada yang lain berarti sangat asik. Tidak ingat apa lagi, kecuali yang biasa. Seniman ya apa? Sedang mood. Kalau sedang mood nulis puisi 1 jam jadi bulan judul. Jadi bulan judul. Kalau tidak sedang mood pas susah. Syukur sampai lupa yang lain. Kalau masih ada pertanyaan yang terakhir barangkali, atau minta masukan secara teknis. Ya, kalau tidak ada mungkin diberi apa penutup dan doa untuk mengakhiri kita apa yang kita bahas memang sesuai dengan nama kata yang kita perbincangkan tidak yang diperbincangkan dalam benda-benda nyata kelihatan, tapi sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak kelihatan di mata, sesuatu yang lembut yang terhijab oleh benda-benda, yang terhijab oleh daging, yang terhijab oleh kebutuhan, keinginan yang ada di sisi dalamnya. Maka cara kita di dalam menangkapnya harus kita betul-betul menukiknya, betul-betul tidak seperti menerima keterangan tentang nama-nama barang yang sudah jelas. Pak Selamat, selamat datang Pak Selamat. Mari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Melainkan segala sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang melatar belakangi yang melatar belakangi benda-benda, yang melatar kehidupan yang kita ingin pahami. Karena yang tidak kelihatan, yang lembut, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, itulah yang menyusun yang paling keras. Yang paling lembut itu yang menciptakan yang paling keras, yang paling kecil yang tidak kelihatan itu yang menciptakan yang paling besar. Yang kita pahami sisi balik, tidak sisi dalam, sisi dalam masih bisa dianalisa dan dibongkar. Ini sisi balik, dimensi lainnya. Kalau dibongkar dalamnya tidak ada. Seperti di dalam seporsi nasi itu ada kenyang. Maksudnya, mana kenyangnya tidak ada, makan dulu nanti kenyang. Itu dibalik, dibalik satu porsi nasi itu ada kenyang, bukan di dalam. Itu dibalik. Yang kita pelajari ada dibalik semesta ini, hukum-hukumnya, rumus-rumusnya. Bukan yang demikian, maka kita agak kembali ke apa? Porsi berpikir yang biasa tidak kita sedang
Nah, yang kita bahas ini bukan yang biasanya yang kita bahas di forum-forum ya, pekerjaan. Maka sesungguhnya tidak hanya hukum-hukum, tidak hanya rumus-rumusnya, tidak ada hukum-hukumnya, batas-batas, tapi malah kita membahas ingin mengenal pribadi yang membuat hukum, persona yang membuat subjek induk yang membuat hukum yang melatar belakangi itu Allah. Sebuah kesadaran baru memahami hukum yang dibalik kenyataan itu sudah sulit. Kita ingin memahami yang dibalik aturan, yaitu pencipta aturan yang hanya dengannya kita akan bisa. Jadi ada hijab, tapi hijab itu masih hijab, di balik lagi ada hijab yang terakhir sampai dan maka segala sesuatu yang kita belajar jangan membuat jangan membuat kita terbelenggu oleh yang kita lihat. Jangan membuat kita terbelenggu oleh ilmu-ilmu, informasi-informasi, filosofis atau cara berpikir yang sofistik. Jangan terbelenggu. Itu berguna, tapi jangan membelenggu kita. Karena ada bahaya juga di dunia. Itu mengungkapkan sisi luar, yaitu fasilitas yang disebut rahmat, untuk menjadi orang yang terkaya di dunia. Yang mempelajari rumus-rumus yang ada di balik fasilitas ilmu. Jangan sampai kita dikuasai oleh fasilitas atau aturan. Jangan sampai kita dikuasai oleh ilmu-ilmu. Dengan mengenal ilmu kita belum jadi. Apalagi dengan memiliki fasilitas belum jadi. Dengan memiliki fasilitas kita belum menjadi apa-apa. Fasilitas dibagi. Dengan menguasai ilmu kita juga belum menjadi seperti apa yang dikatakan ilmu. Maka Allah bersabda, wahai hamba, jangan kau menjadi wahai hambaku, rahmatku akan menjauhkan engkau dari sebagian kaya, sebagian tidak ibadah, sebagian lupa orang lain. Ini jelas, rahmatku akan menjauhkan engkau dari dan ilmu akan membuat engkau berpaling dari asyik berbangga-bangga dengan ilmu lupa-lupa tidak jalan. Hanya dengan berilmu belum berfasilitas baru apa. Oleh karena itu wahai hambaku, janganlah engkau menjadi dengan ilmuku, janganlah engkau menjadi dengan rahmatku, menjadilah saja engkau denganku. Ilmu. Wahai hambaku, menjadilah engkau denganku, dengan Allah, bukan dengan rahmatku, kekayaan, fasilitas, dan bukan dengan ilmu. Menjadilah engkau denganku. Apa maknanya? Karena rahmatku itu siwa selain Allah. Dan ilmuku itu hijab yang menutupi Allah. Ilmu Allah itu menutupi Allah. Allah menjadi hilang pribadinya, tertutup oleh ilmunya. Yang satu siwa bendanya, rahmat itu siwa selain Allah, makhluk. Yang ilmu itu makhluk yang lebih lembut, yang tidak mempunyai bentuk fisikal, tapi dia aturan, rumus. Jangan menjadi dengan rahmatku, karena itu siwa selain Allah. Benar. Jangan menjadi dengan ilmuku, karena itu hijab. Tapi menjadi yang engkau dengan. Nah, yang denganku itu apa? Bukan fasilitas, bukan ilmu.
kita tidak menjadi tanpa berbuat. Ilmu setumpuk belum sampai kita belum tidak menyampaikan pada apa yang dikatakan ilmu, tapi dengan berbuat kita akan sudah sampai melampaui ilmu. Berbuat, manusia itu berbuat. Tanda iman itu berbuat. Tidak ada kata amal kecuali dengan mu'amalus sholihah. Karena yang satu adalah sisi esensial, sisi dalam, yang satu sisi eksistensial. Tanda daripada amal adalah amalus sholihah, berbuat yang konstruktif, berbuat yang positif, berbuat yang bermanfaat. Terus dengan demikian menjadi dengan Allah akan menjadi dengan perbuatan, bukan dengan ilmu. Oleh karena itu, sesuai dengan masa ini tidak ada yang dibanggakan di dunia ini. Golongan ideologi, nilai-nilai sampah sekarang yang tinggal. Apa prestasi? Prestasi perbuatan, hasil buat apa prestasi? Itu yang menyebabkan. Bukan ideologi, bukan nama-nama, bukan agama. Sudah sampai kepada Allah. Dan itu ditandai dengan perbuatan. Dan perbuatan lahir dari kita. Coba ada apa yang dilakukan. Dan Syiah ada apa yang dilakukan Syiah? Paling itu saja teraktualisasi, menampilkan secara visual dalam perbuatan itu tadi. Bukan sifatnya lain lagi. Bukan tubuhnya lain lagi. Tidak Syiah. Dan itu tampil dalam perbuatan. Dengan perbuatan. Dengan menjadi dengan ilmu, dengan menjadi dengan itu terjauh dari hijab dan terjauh dari sifat. Sekian ini yang perlu ada sebuah doa yang bila ada waktu dan mau menjalankan supaya kita berada dalam tauhid yang terus menerus itu dengan Allah. Baca 3 kali. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya la ilaha illa anta, ya la ilaha illa anta, Allahumma inni as'aluka, ya la ilaha illa anta, bihaqqi la ilaha illa anta, antarhamani bidaya ilaha illa anta. Wipis sekali. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka minta, ya la ilaha illa anta, wahai yang tiada Tuhan selain Engkau, bihaqqi la ilaha illa anta, dengan kebenaran tiada Tuhan selain Engkau, antarhamani bidaya ilaha illa anta, belas kasih, antarhamani, belas kasihanlah aku dengan la ilaha illa anta, bila dengan la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka, ya la ilaha illa anta, bihaqqi la ilaha illa anta, antarhamani bila ilaha illa anta. Terus Allahumma inni as'aluka, ya la ilaha illa anta. Seperti yang pertama. Allahumma inni as'aluka ya la ilaha illa anta, bihaqqi la ilaha illa anta. Seperti tadi. Anta berufri, maafkanlah saya, ampunilah saya, bila ilaha illa anta, dengan tiada Tuhan selain Engkau. Tadi antarhamani, sekarang antarfirori. Antarfirori bila ilaha illa anta, ampunilah aku dengan la ilaha illa anta. Pertama antarhamani, belas kasihani. Yang kedua
antar firoli, antar firoli. Dan yang ketiga seperti tadi, ya, tetapi antar do'ani, ridhoilah apa-apa yang datang dariku. Antar do'ani, ridhoilah apa yang saja yang datang dariku, yang kulakukan, yang kulakukan, ya, yang datang dengan la ilaha illallah. Antar do'ani, atau sesingkatnya ridhoilah aku. Ridhoilah itu adalah ridhoilah semua yang kulakukan yang datang dariku, baik itu apa saja yang datang, ridhoilah. Yang pertama ini adalah Antar hamani, antar hamani, antar firoli. Tiga kali semuanya. 3 kali. Antar hamani, ya. Ya, antar yang terakhir. Antar hamani. Antar riro li antar hamani, antar firoli, ya. Antar do ani, antar hamani, antar firoli, antar do ani. Ini sebuah kalimat tauhid. Kita tidak menyebut la ilaha illallah, tapi kita menyebut la ilaha illallah karena kita telah menemukan Allah di dalam anta. Tauhid berarti kita sepadu, bukan dialogis. Siapa yang kau antakan, siapa yang kau anggap engkau, di baliknya adalah Allah. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ketika dipelantikan pakai angka, dengan pakai angka, maka anta dengan anak ini ada sebuah lubang dan galus dua yang akan menjadi satu. Itu maknanya tauhid, menyampaikannya satu yang mutlak dan satu yang ismi. Allahumma inni as'aluka ya la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamani bila ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ya la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarfirli bila ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ya la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardo anni bila ilaha illa anta. Sehingga kita tidak lepas dengan siapapun, kita utuh dengan siapapun yang berhadapan dengan kita, karena semuanya kita sedang berkenalan dengan Allah yang melatar belakang apa saja ini. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, memastikan kita menghilangkan ketakutan kesekian kita, karena kita tidak ingin berbicara, kita tidak ingin apapun kecuali kita sedang berhadapan dengan Allah. Berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada peserta sekalian. Bagi yang masih ingin berdialog dengan Pak Mo, kita masih sediakan waktu sampai jam 6 nanti. Silakan bicara informal. Tapi sebelumnya mungkin menyampaikan bahwa apa yang dikuliahkan kali ini akan kita usahakan untuk masuk ke dalam buletin barzah yang berikutnya. Jadi seperti Bapak-bapak dan Ibu kuliah sekalian, yang ada di buletin kali ini adalah catatan dari kuliah sebelumnya. Dan kita akan berusaha insya Allah bahwa kuliah kali ini akan kita masukkan pada kuliah berikutnya.
Dan kalau Bapak Ibu baca pengantar di buletin itu, kami mau berterus terang saja bahwa sebenarnya kita belum punya penulis yang handal. Kalau ada dari peserta kuliah ini yang sumbangan tulisan punya keahlian dalam menulis, kami sangat mengharapkan bantuannya untuk membantu kami dalam mentranskrip kuliah-kuliah Pak Mu ke dalam tulisan, sehingga penulisannya akan menjadi lebih baik dan lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian saja dari kami, terima kasih. Silakan setelah ini untuk berdialog dengan Pak Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.